Bagaimana mungkin sebuah mesin truk bisa menempuh lebih dari 1 juta kilometer tanpa pernah dibongkar? Keraguan muncul segera ketika seseorang menghadapi kendaraan angkutan berat. Dengan angka tersebut tercatat di odometer, karena hampir tak terhindarkan untuk berpikir bahwa mesin yang bekerja di bawah beban seperti itu, siang dan malam, seharusnya sudah berada di ambang kehancuran. Namun pada kasus truk-truk ini justru terjadi sebaliknya, dan disitulah muncul kejutan sesungguhnya. Bahkan setelah menempuh jarak yang setara dengan beberapa putaran mengelilingi planet, mesinnya tetap bekerja dengan mulus, tanpa suara aneh, tanpa kehilangan tenaga, dan tanpa gejala kelelahan yang jelas. Dan ketahanan itu terlihat dalam keseharian di bengkel manapun ketika sebuah truk masuk untuk pemeriksaan rutin sementara teknisi memeriksa level, memeriksa filter, mengecek tekanan, dan mengamati perilaku mesin saat idle. Di sana semuanya menunjukkan normal, tidak ada tanda-tanda keausan kritis atau getaran yang tidak biasa. Juga tidak ada indikasi bahwa mesin mendekati akhir masa pakainya. Bagi mereka yang bukan dari dunia transportasi, situasi ini mungkin tampak luar biasa, hampir seperti anomali. Meskipun bagi para profesional ini hanyalah hal biasa karena mereka tahu bahwa mekanika ini dirancang untuk menahan jam kerja yang panjang, ribuan jam kerja terus-menerus, dan kondisi operasi yang secara paradoks justru mendukung daya tahannya ketika dikelola dengan benar. Kewajaran yang tampak ini memiliki penjelasan yang dimulai dari konsepsi itu sendiri, dari filosofi konstruksi hingga cara penggunaannya dan perawatannya, di mana setiap komponen merupakan bagian dari sistem yang dirancang untuk tahan lama. Maka muncul pertanyaan kunci, apa perbedaan mendasar dalam cara kerja mesin berat dibandingkan dengan mesin ringan yang menjelaskan kemampuan ketahanan yang luar biasa ini bukan pada satu komponen terpisah atau trik tersembunyi, melainkan pada cara mesin-mesin ini dirancang untuk bekerja. Berbeda dengan mesin ringan yang perlu berputar pada putaran tinggi untuk menghasilkan tenaga yang cukup, mesin truk mengembangkan kekuatannya pada putaran rendah dan mempertahankan ritme tersebut secara konsisten berdasarkan prinsip yang jelas. Semakin lambat dan stabil putarannya, semakin rendah keausan yang terkumpul dan semakin terjaga komponen internalnya. Logika ini terlihat jelas ketika kita mengamati cara kerja salah satu mesin ini, karena yang menarik perhatian adalah ketenangan mekanisnya. Putaran kerja biasanya rendah dan tetap konstan sepanjang jarak jauh, tanpa perubahan akselerasi mendadak yang mengganggu keseimbangannya. Setiap putaran poros engkol memberikan dampak lebih kecil pada piston, cincin, dan batang penghubung, sehingga komponen tidak terpapar ketegangan berulang akibat putaran tinggi yang berujung pada umur pakai yang panjang. Gesekan internal berkurang dan begitu juga pemanasan progresif yang biasanya membebani mesin lebih kecil. Cara kerja ini bukan kebetulan, melainkan hasil desain struktural yang ditujukan secara spesifik untuk menghasilkan tenaga besar dengan sedikit putaran, di mana langkah piston biasanya lebih panjang, kapasitas silinder lebih besar, dan ruang bakar dirancang untuk menahan tekanan tinggi yang menghasilkan torsi yang konsisten dan kuat. Berkat konfigurasi ini, mesin mampu menggerakkan puluhan ton tanpa perlu dipaksakan, dan sementara pada kendaraan ringan tenaga diperoleh melalui akselerasi cepat, pada truk respons didasarkan pada kekuatan yang tersedia sejak putaran rendah yang mengurangi tuntutan mendadak dan menjaga perilaku lebih seragam sepanjang hari. Perilaku konsisten ini memiliki dampak langsung pada daya tahan, karena mesin yang berputar lambat tidak membebani komponen dengan siklus stres yang terlalu sering dan menjaga suhunya dalam batas yang lebih stabil dan dapat diprediksi, memungkinkan pelumas bersirkulasi lebih efektif dan mempertahankan sifatnya lebih lama selama jam operasi. Dalam konteks itu, keausan logam berkurang karena setiap elemen bekerja dalam lingkungan yang lebih terkontrol, dan dengan menurunnya risiko panas mendadak, seluruh struktur internal mengalami kelelahan lebih sedikit, sehingga bekerja pada putaran rendah menjadi sekutu tak terlihat, namun penting untuk mencapai tingkat ketahanan yang bahkan mengejutkan mereka yang sudah terbiasa dengan transportasi berat. Keuntungan ini menjadi semakin jelas selama jam-jam panjang di jalan ketika mesin mempertahankan kecepatan putar yang hampir tenang dan tetap berada di zona optimalnya.
tanpa kejutan atau variasi yang tidak terduga dalam jenis berkendara yang sangat sesuai dengan fungsi kerja kontinu ini karena tidak ada siklus berhenti dan start yang konstan maupun perubahan beban yang tiba-tiba. Keseluruhan sistem mengalami lebih sedikit tekanan termal dan fluktuasi internal lebih sedikit yang mendukung stabilitas pelumas dan mencegah partikel serta residu menumpuk secara agresif, sehingga menjadikan mesin sebagai alat kerja yang dirancang untuk kontinuitas, bukan untuk usaha sesaat. Setelah memahami dinamika kerja ini, wajar untuk bertanya pada level penjelasan berikutnya, bagaimana secara fisik mesin-mesin ini dibangun untuk menahan tingkat beban sebesar itu selama ratusan ribu jam kerja kontinu. Untuk memahami ketahanan itu, kita harus melihat arsitektur internalnya, di mana sejak awal desain memprioritaskan kekokohan struktural di atas segala kompromi dengan ringan. Dalam pendekatan struktural ini, mesin-mesin ini tidak bertujuan untuk kompak atau ringan, tetapi kokoh, stabil, dan mampu menyerap beban besar tanpa terdeformasi atau kehilangan efisiensi. Dan inilah dasar yang memungkinkan mesin berat bekerja hari demi hari tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan dini. Jantung dari kekokohan ini terdapat pada blok mesin, yang pada mesin truk adalah bagian besar dari coran yang dirancang khusus untuk menahan tekanan internal tinggi. Setiap dinding blok memiliki ketebalan yang mencolok dan dibentuk untuk menahan getaran, torsi, dan benturan termal. Struktur ini tidak hanya menahan keseluruhan komponen bergerak, tetapi juga bertindak sebagai penghalang terhadap deformasi yang dapat mengganggu keselarasan poros engkol atau dudukan liner. Pada mesin berat, liner ini merupakan komponen yang bisa diganti, sehingga memudahkan perawatan jangka panjang, sehingga alih-alih mengganti seluruh blok, cukup mengganti permukaan aus internal saat tiba waktunya. Logika kekokohan yang sama terlihat pada komponen bergerak, di mana piston berukuran besar dan dibuat dari material yang mampu menahan suhu dan tekanan sangat tinggi tanpa kehilangan stabilitas dimensi, karena ukurannya bukan sekadar kebetulan, melainkan kebutuhan akibat kekuatan besar yang harus disalurkan. Batang penghubung yang menghubungkan piston dengan poros engkol mengikuti prinsip yang sama, ditempa dari baja khusus yang menggabungkan kekuatan mekanik dan ketangguhan, sementara poros engkol itu sendiri merupakan bagian besar dan berat yang dirancang untuk menahan jutaan siklus torsi tanpa retak atau deformasi, sehingga setiap komponen ini dirancang untuk penggunaan intensif, kontinu, dan menuntut. Perhatian yang sama terhadap ketahanan tercermin pada toleransi pembuatan, di mana celah dihitung untuk memungkinkan material mengembang akibat panas tanpa risiko macet, dalam rekayasa yang bertujuan menjamin bahwa bahkan di bawah beban terus-menerus, semua komponen tetap berperilaku sesuai prediksi dan stabil. Sementara banyak mesin ringan dirancang untuk efisiensi volumetrik dan pengurangan berat, mesin berat dirancang untuk bertahan dengan komponen yang tidak bekerja pada batasnya, tetapi dalam margin luas yang mencegah tekanan berlebihan dan secara signifikan mengurangi kelelahan jangka panjang. Kemampuan menahan beban kontinu ini menyelesaikan sebagian masalah, tetapi meninggalkan dimensi lain yang sama kritis, yaitu kesehatan internal mesin saat bekerja berjam-jam tanpa henti. Karena menahan beban hanyalah satu sisi tantangan, sisi lainnya adalah tetap berada dalam kondisi optimal tanpa panas dan gesekan merusaknya dari dalam. Lalu, bagaimana mesin sebesar itu bisa tetap dalam kondisi optimal tanpa overheat atau aus dari dalam selama 1 hari kerja penuh? Jawabannya tidak terletak pada massa blok maupun ukuran komponennya, melainkan pada sistem yang menjaga mesin tetap hidup saat bekerja, pada mekanisme yang bertugas mengendalikan gesekan dan membuang panas, yang bekerja secara koordinatif untuk melindungi permukaan internal dan memastikan setiap komponen berfungsi dalam batas yang telah ditentukan. Dalam keseimbangan itu, peran pelumas sangat menentukan. Bukan sekadar minyak biasa, tetapi agen yang mengurangi gesekan, membersihkan residu yang dihasilkan selama pembakaran, menutup celah antara cincin piston dan liner, serta membantu menstabilkan suhu internal. Pada mesin berat, pelumas ini bersirkulasi dalam jumlah besar dan diformulasikan untuk menahan tekanan tinggi, beban intens, dan suhu yang pada banyak mesin lain akan menyebabkan degradasi segera.
Kuncinya adalah pelumas ini didistribusikan dengan presisi ke setiap sudut kritis untuk membentuk lapisan tahan antara permukaan logam. Agar perlindungan ini efektif, diperlukan sistem yang mampu mendorong pelumas dengan konsisten dan presisi, dan disitulah pompa oli yang dipasang pada mesin truk berperan, menonjol karena kapasitas dan tekanan yang dapat dihasilkannya, menjaga aliran tetap konstan ke bantalan, poros engkol, batang penghubung, piston, dan camshaft, bahkan dalam kondisi tuntutan ekstrem. Berkat tekanan stabil itu, logam tidak bersentuhan langsung dengan logam lain, sehingga menghindari keausan yang bisa menghancurkan jangka panjang. Selain itu, sirkulasi oli yang terus-menerus tidak hanya melindungi permukaan yang bergesekan, tetapi juga membantu mengurangi akumulasi panas di area yang paling terbebani dari keseluruhan sistem. Kontrol termal parsial ini tetap membutuhkan pelengkap yang mampu menangani panas yang dihasilkan oleh pembakaran secara konstan, fungsi yang diambil alih oleh sistem pendingin pada mesin truk, di mana panas yang dihasilkan sangat besar dan harus segera dibuang melalui sirkuit cairan pendingin yang mengalir melalui saluran internal blok dan kepala silinder. Cairan ini menyerap panas dan membawanya ke radiator, di mana panas dilepas sebelum memulai sirkulasi lagi, sehingga mempertahankan keseimbangan termal yang sangat penting bagi umur panjang keseluruhan sistem. Ketika suhu tetap stabil, material tidak mengalami ekspansi tiba-tiba atau tegangan mendadak, dan oli mempertahankan sifatnya lebih lama yang memperkuat daya tahan keseluruhan mesin. Dengan demikian, pelumasan dan pendinginan tidak bekerja sebagai sistem terpisah, tetapi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan yang sama yang menjaga mesin tetap dalam kondisi operasi yang aman. Sementara pelumas memisahkan permukaan dan mengurangi gesekan, dan pendingin mengontrol suhu keseluruhan sistem, mencegah mesin memasuki zona kritis di mana keausan bisa meningkat secara eksponensial. Selain itu, oli itu sendiri membantu membawa kotoran dan meminimalkan pembentukan endapan, hal yang penting pada mesin yang membakar bahan bakar selama jam-jam panjang tanpa henti. Contoh jelas efektivitas sistem ini terlihat pada truk yang menempuh ratusan kilometer di musim panas, di mana mesin bekerja berjam-jam menanjak, mempertahankan kecepatan dengan muatan berat, dan menghadapi suhu eksternal yang tinggi. Meski demikian, jarum suhu tetap stabil dan tidak menunjukkan perubahan mendadak, sementara oli bersirkulasi lancar membentuk lapisan pelindung pada setiap permukaan kritis dan pendingin membuang panas tanpa kesulitan. Stabilitas operasional inilah yang memungkinkan mesin tetap berfungsi normal bahkan setelah menempuh jarak yang akan menyulitkan jenis mekanika lain. Namun, meskipun memiliki struktur kokoh dan sistem yang mampu menjaga keseimbangan internal, lingkungan tempat mesin bekerja juga memegang peran penting. Disitulah muncul nuansa menarik yang membawa kita ke poin berikutnya. Apa yang istimewa dari cara truk biasanya bekerja di jalan raya sehingga sangat berkontribusi pada umur panjang mesin? Kuncinya tidak hanya pada bagaimana mesin ini dibangun, tetapi pada jenis kehidupan mekanik yang dijalaninya. Berbeda dengan kendaraan lain yang mengalami variasi konstan, truk jarak jauh beroperasi selama jam-jam panjang dalam kerja stabil dan berkelanjutan yang secara signifikan mengurangi usaha yang tidak perlu. Lingkungan yang hampir monoton ini, jauh dari merugikan, ternyata sangat menguntungkan bagi semua komponen internalnya dan menjadi salah satu faktor paling tidak terlihat tetapi sangat menentukan untuk menjelaskan mengapa mesin-mesin ini mencapai angka jarak tempuh yang begitu tinggi tanpa intervensi besar. Perbedaan ini terlihat jelas ketika membandingkan rutinitasnya dengan mesin ringan yang harus menghadapi setiap hari lingkungan yang tidak dapat diprediksi, ditandai dengan start dingin, akselerasi cepat, pengereman mendadak, lalu lintas perkotaan. Tanjakan pendek tapi berat dan berhenti terus-menerus. Situasi di mana setiap perubahan menimbulkan dampak termal dan mekanis. Sebaliknya, mesin truk yang menempuh jarak jauh bekerja berjam-jam pada putaran yang hampir tetap, di mana kecepatan jelajah terjaga, torsi yang dibutuhkan serupa sepanjang jarak panjang, dan putaran berada dalam rentang sempit, sangat jauh dari batas maksimum mesin. Ketika operasi tetap konstan selama jam-jam panjang,
Muncul keuntungan yang kurang terlihat tapi menentukan, yaitu stabilitas termal. Karena mesin yang berulang kali berganti antara panas dan dingin memaksa material untuk memuai dan menyusut, menghasilkan mikrokelelahan seiring waktu. Pada truk, suhu tetap pada tingkat optimal dan menghindari siklus tegangan berulang itu memungkinkan oli bekerja dalam rentang viskositas yang stabil, pendinginan tidak mengalami perubahan drastis, dan permukaan logam tetap berada dalam lingkungan yang dapat diprediksi dan terkontrol. Kontinuitas yang sama tercermin pada cara mesin menyampaikan tenaganya, menghabiskan sebagian besar waktu dalam zona efisiensinya, tanpa perlu merespons permintaan mendadak atau mengalami akselerasi yang merusak ritme internal sehingga torsi tetap konstan. Dan putaran berada dalam rentang yang tidak membahayakan komponen bergerak. Piston, batang penghubung, dan poros engkol bekerja dalam keseimbangan yang mendukung pelestariannya, menjadikan keteraturan ini keuntungan nyata dibandingkan mesin yang mengalami siklus penggunaan jauh lebih variabel. Cukup bayangkan sebuah truk melaju di malam hari di jalan tol, mempertahankan kecepatan yang hampir tidak berubah, sementara mesin mempertahankan irama seragam dan muatan yang dibawa menuntut torsi konstan selama jam-jam panjang, sampai titik di mana dapat menempuh jarak jauh tanpa putaran berubah secara signifikan, seolah-olah bekerja dalam kondisi hampir stasioner dan tanpa kejutan. Namun, meskipun berada dalam lingkungan kerja yang begitu menguntungkan, umur panjang tidak hanya bergantung pada putaran yang stabil, tetapi juga pada bagaimana penggunaan itu disertai keputusan teknis dan profesional seiring waktu. Karena bahkan mesin terbaik pun membutuhkan lebih dari sekadar konsistensi untuk menjaga kondisi optimal setelah ribuan jam kerja kontinu. Daya tahan sejati tidak didapat secara improvisasi, tetapi dibangun kilometer demi kilometer melalui disiplin yang jarang terlihat dari luar. Disiplin ini berbeda jauh dengan perawatan konvensional yang diterima kendaraan ringan, karena dalam transportasi berat semuanya mengikuti rutinitas ketat, prosedur terencana, dan kontrol terus-menerus yang bertujuan mengantisipasi setiap tanda keausan sebelum menjadi masalah besar, membangun budaya teknis yang mengutamakan pencegahan dibanding reaksi. Dalam konteks itu, pemeliharaan armada memiliki logika sendiri yang tidak bergantung pada intuisi atau intervensi sporadis, tetapi berdasarkan program terorganisir yang mampu menentukan kapan setiap bagian mesin harus diperiksa, bagaimana menilai kondisinya, dan tindakan apa yang harus dilakukan sesuai jenis layanan yang dijalankan tiap kendaraan. Ini mencakup pemeriksaan berkala yang memeriksa kondisi pelumas, filter, dan sistem injeksi, serta semua elemen yang menjaga jantung truk tetap hidup dan sehat. Dalam logika itu muncul nuansa penting. Pada mesin berat, perawatan tidak hanya didasarkan pada jarak tempuh, tetapi juga pada jam kerja aktual, sebuah kriteria yang lebih sesuai dengan cara kendaraan ini bekerja. Truk yang menghabiskan jam-jam di jalan tol dengan putaran stabil dapat menempuh ratusan kilometer tanpa oli mengalami keausan proporsional terhadap jarak, sehingga dengan mengukur kerja berdasarkan jam, kelelahan pelumas dapat diperkirakan lebih akurat dan pergantian dapat direncanakan pada waktu yang tepat, menyelaraskan pemeliharaan dengan beban kerja aktual mesin. Dalam garis antisipasi yang sama, analisis berkala terhadap pelumas menjadi alat yang sangat penting untuk memahami apa yang terjadi di dalam mesin. Karena perusahaan mengirimkan sampel oli ke laboratorium khusus di mana diperiksa adanya partikel logam, residu pembakaran, dan kontaminan apapun yang bisa menunjukkan keausan internal. Prosedur ini memungkinkan mendeteksi masalah bahkan sebelum gejala yang terlihat muncul. Sehingga jika sebuah komponen mulai menurun, analisis akan menunjukkan hal itu lebih awal dan memudahkan intervensi sebelum masalah berkembang. Namun, pengawasan teknis ini tidak terbatas pada oli, karena perawatan profesional melampaui pergantian fluida berkala dan mencakup kalibrasi, penyesuaian, dan kontrol sistematis dari banyak sistem. Teknisi memeriksa tekanan injeksi, toleransi komponen, dan stabilitas elemen tambahan, mengevaluasi kondisi sistem pendingin, dan memastikan sensor bekerja dengan benar, sehingga setiap pemeriksaan menjadi momen penting untuk menjaga mesin tetap dalam parameter idealnya.
Di balik struktur teknis ini juga terdapat kriteria manusia yang menahan keseluruhan sistem. Pengemudi dan mekanik tidak hanya menjalankan prosedur, mereka juga merupakan separuh dari perawatan mesin. Mereka tahu cara menafsirkan suara, sensasi, dan variasi perilaku kendaraan, serta memahami bagaimana mesin berat harus bekerja dan kapan sesuatu mulai tidak berada pada tempatnya. Pengalaman langsung inilah yang biasanya membuat perbedaan antara peringatan kecil dan masalah besar. Dan pada kriteria manusia itulah umur panjang sejati mesin-mesin ini terbentuk. Rekayasa bisa saja luar biasa dan perawatan bisa dijadwalkan secara presisi, tetapi tanpa intervensi mereka yang mengoperasikan dan merawat mesin setiap hari, semua itu tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Dalam intervensi sehari-hari ini, pengemudi memegang peran penting karena menghabiskan jam-jam di belakang kemudi dan mengembangkan sensitivitas khusus untuk menafsirkan perilaku mesin. Profesional berpengalaman dapat membedakan perubahan yang bagi orang lain mungkin tidak terlihat, mengenali suara aneh saat idle, mendeteksi getaran ringan saat kecepatan konstan, merasakan respons berbeda saat akselerasi, atau variasi halus dalam suhu kerja. Persepsi itu tidak muncul secara kebetulan, tetapi terbentuk melalui ribuan kilometer pengalaman dan pemahaman mendalam tentang bagaimana mesin berat harus berperilaku dalam kondisi optimal. Selain itu, pengemudi tahu cara mengelola mesin tanpa memberatkannya. Ia menjaga putaran yang tepat, menghindari akselerasi yang tidak perlu, mengatur gigi dengan halus, dan mengantisipasi situasi beban ekstrem agar tidak menuntut mesin lebih dari yang dibutuhkan. Ia memahami pentingnya menjaga kecepatan konstan selama jarak panjang dan tahu bahwa perubahan mendadak dapat merusak stabilitas internal mesin. Cara mengemudi ini tidak hanya mengurangi keausan, tetapi juga membantu pelumas dan pendingin bekerja lebih efisien. Sensitivitas di jalan ini ditambah dengan perhatian teknis mekanik spesialis yang melengkapi pekerjaan ini dengan perhatian yang melampaui hal yang tampak. Di bengkel, pengalaman ini tercermin dalam pemahaman hampir organik terhadap mesin, mampu menafsirkan setiap noda, bau, dan pola keausan. Ketika pengemudi memberikan kesan atau komentar, mekanik menerjemahkan informasi itu menjadi tindakan konkret dan dapat mendeteksi injektor yang mulai kehilangan presisi, bantalan yang menunjukkan tanda awal kelelahan, komponen yang celahnya menunjukkan penyesuaian yang akan segera diperlukan, atau indikasi lain yang mengantisipasi masalah besar. Dari interaksi konstan ini muncul siklus yang saling menguntungkan, di mana pengemudi dan mekanik saling melengkapi. Yang pertama, membawa pengalaman langsung penggunaan, sensitivitas yang diasah oleh rutinitas jalan, dan pengetahuan praktis tentang perilaku kendaraan, sementara yang kedua menambahkan analisis mendalam, kemampuan menafsirkan data, dan keahlian untuk melakukan intervensi secara presisi. Setiap pemeriksaan menjadi percakapan antara dua spesialis yang mengenal mesin yang ada di hadapan mereka secara mendetail, dan ketika hubungan ini berjalan dengan baik, mesin mencapai tingkat umur panjang yang mengejutkan bahkan bagi mereka yang bekerja di sektor ini. Pada akhirnya, alasan mengapa banyak mesin truk bisa menempuh lebih dari 1 juta kilometer adalah hasil kerja bersama di mana sistem internal melindungi, rekayasa memberikan ketahanan, dan perawatan menjamin stabilitas. Tetapi oranglah yang menutup lingkaran, yang tahu kapan mengurangi tekanan, kapan mendengarkan suara, kapan melakukan intervensi lebih awal, dan kapan berhenti untuk menghindari kerusakan lebih besar. Di balik mesin-mesin yang menempuh lebih dari 1 juta kilometer, terdapat keseimbangan yang dibangun dengan presisi. Terlibat rekayasa yang diarahkan pada ketahanan dan stabilitas, sistem internal yang mampu melindungi mesin selama jam-jam kerja yang tak terhitung, dan cara operasi yang mendukung konsistensi dibanding perubahan mendadak. Dari interaksi diam antara semua faktor itu lahir daya tahan yang tampaknya menantang keausan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kombinasi keputusan teknis, rutinitas kerja, dan pengalaman nyata yang menjadikan mesin-mesin ini sebagai pendamping jutaan kilometer. Perpaduan ilmu, keterampilan, dan disiplin inilah yang menjaga jantung setiap truk tetap hidup saat menempuh jalan tanpa henti. Jika Anda sampai di sini, itu karena Anda tertarik untuk memahami bagaimana mesin-mesin ini bekerja dan semua yang terjadi di balik hal-hal yang tampak.
Ini hanyalah salah satu dari banyak aspek yang menjelaskan umur panjangnya, dan masih ada bagian lain yang harus ditempatkan dalam peta di mana rekayasa, rutinitas, dan pertimbangan manusia bersinggungan setiap hari. Jika Anda merasa ini bermanfaat atau menarik, sebuah tindakan sederhana seperti meninggalkan like, membantu algoritma membawanya kepada lebih banyak orang yang memiliki rasa ingin tahu yang sama. Dan jika Anda ingin terus mendalami dunia transportasi berat, Anda bisa bergabung agar tidak ketinggalan informasi berikutnya, karena masih banyak yang bisa dieksplorasi.